Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ramadan Nararia Frastama dengan NIM 121 140 134 dari kelas metodologi penelitian RA dan juga kelompok keahlian Artificial Intelligence dan Data Engineering. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal tugas akhir saya dan juga menjelaskan secara singkat gimana cara penggunaan Mendeley dalam rangka ujian tengah semester metodologi penelitian. Jadi sebelumnya disclaimer dulu nih, mengingat ini konsep proposal tugas akhirnya belum benar-benar fix, belum benar-benar yakin. Jadi seandainya saja ada beberapa konsep yang berubah, saya mohon maaf, harap dimaklumi. Jadi setelah disclaimer sejenak, kita akan langsung masuk ke ini proposal tugas akhir. Ini nih saya membuat proposal tugas akhir dengan judul penerapan sistem smart parking lot pada sistem parkir di Indonesia dengan artificial intelligence. Alasan saya memilih judul itu karena kebutuhan parkir di Indonesia ini makin lama makin banyak, sementara lahannya makin lama makin dikit. Dan juga belum lagi di kompleks perumahan itu tuh nggak semua orang punya garasi gitu. Nah, jadi smart parking lot ini bisa berguna banget buat ini mengatasi masalah itu. Dari latar belakangnya ada itu, rumusan masalahnya itu ada dua. Itu tuh pertama, gimana cara implementasiin sistem smart parking lot pada area parkir yang pengelolaannya masih kurang bagus, sama gimana cara untuk manfaatin sistem smart parking lot itu pada area yang tidak terlalu luas. Itu tuh nggak terlalu luas banget, itu benar-benar cukup buat parkir apa adanya. Itu tuh sayangnya apa ya, kebutuhan tempat parkirnya makin lama makin banyak, makin luas. Tujuan penelitian ini ada dua, itu tuh implementasiin sistem smart parking lot pada area parkir yang pengelolaannya masih kurang bagus. Jadi ini lahan parkir yang ada ini bisa dimanfaatin secara maksimal, sama ini manfaatin sistem smart parking lot pada area yang lahan parkirnya nggak terlalu luas dan benar-benar cukup untuk parkir seadanya yang memerlukan tempat parkir yang luas. Jadi pemborosan lahan tanah yang bakal dipakai itu bisa dihindarin. Batasan masalahnya antara lain sebagai berikut. Sistem smart parking lot yang akan digunakan itu bukan sistem kompleks yang sampai menggunakan banyak lantai. Yang kedua, sistem smart parking lot juga nggak akan dipakai pada tempat yang belum benar-benar membutuhkan sistem ini. Yang ketiga, sistem smart parking lot ini nih cuma digunain pada area lahan parkir yang pengelolaan ini susah buat diatur gitu. Terus sistematika penulisan ini ada ini dirancang ada tiga bab sih. Mohon maaf, ada 5 bab. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan ini ngejabarin secara rinci ini latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan. Untuk batasan dan manfaat itu penelitian. Dan tinjauan pustaka ini dijabarin ini mengenai penelitian terdahulu yang masih ada kaitannya sama penelitian saat ini dan juga studi literatur. Ada metode penelitian itu ngebahas tentang kerangka berpikir, alur penelitian, dan rencana pengujian. Ada hasil penelitian dan pembahasan itu ngebahas lebih lanjut hasil penelitian, itu hasil uji itu, dan juga pembahasan metode. Dan kesimpulan dan saran ini isinya simpulan dan saran serta daftar pustaka. Studi literatur ini dengan cara menggunakan berbagai macam data dan informasi melalui berbagai macam sumber seperti jurnal online maupun offline, referensi tugas akhir kakak tingkat terdahulu jika ada, website-website ilmiah dan ensiklopedia yang memuat informasi perihal sistem smart parking lot. Untuk daftar pustaka ini berisi referensi-referensi yang dipakai penulis dalam proposal tugas akhir ini. Dan kita akan langsung lanjut ke ini pembahasan secara singkat penggunaan Mendeley. Pertama itu tuh gimana sih cara menggunakan Mendeley, mengambil referensi dari Google Scholar itu. Pertama kita anggap aja ini kita ambil buka profil Google Scholar-nya Profesor Fulan. Nah, kita ini mau citasi buku dia yang berkaitan sama artificial intelligence. Ada beberapa langkah. Yang pertama, klik judul tersebut, habis itu klik judul. Nah, habis judul buku itu kita klik, terus tampilan yang muncul berikutnya kita klik lagi, terus ada icon petik kita klik, habis itu kita klik reference untuk mengunduh metadata. Metadata ini akan terunduh dengan nama scholar, ini boleh di rename dalam bentuk RES file.
Setelah itu masukin file ke library Mendeley dengan cara import. Nah itu tuh dengan cara buka Mendeley, file, import, RES, abis itu arahin ke folder file ke RES yang terdownload. Setelah itu klik file RES yang dimaksud lalu klik open, maka metadata akan masuk ke library Mendeley. Setelah itu tuh cara menambahkan referensi buku di Mendeley. Yang pertama nih kita buat referensi file yang ada tuh, buku yang ada tuh kita buat dalam bentuk Word. Setelah itu langsung kita ubah formatnya ke PDF. Habis masuk ke format PDF kita langsung masukkan ke Mendeley. Nah, setelah masuk ke Mendeley ini sebelum itu kita masuk ke menu details. Kita ubah terlebih dahulu nih type dokumennya yang awalnya generic berubah menjadi tipe book. Nah, setelah itu selesai, kita langsung masukin informasi yang diperlukan untuk memasukkan buku itu sebagai daftar sebagai referensi kita. Seperti nama penulisnya, pengarangan siapa, nama judul bukunya apa, nama autornya siapa, tahun terbitnya apa, dan lain sebagainya macamnya. Setelah itu kita langsung lanjut ke cara menggunakan Mendeley untuk referensi dari website. Terus step itu ada beberapa step. Yang pertama itu buka situs berita web apapun yang kita jadi referensi, dan satu hal, jangan ambil webnya tuh dari Wikipedia maupun Blogspot. Kita ini terus ada ini kayak berita itu dari web judul apa, ini judulnya bla 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 sekian, itu misalnya kita pakai itu. Habis itu langsung kita buka Mendeley. Pada pojok kiri atas itu ada tulisan add. Nah itu tuh pada ini tanda panah ke arah ke bawah itu kita pilih ini kan. Habis add kita klik add entry manually. Windowsnya akan muncul dan gambar itu tuh bakal muncul kayak sebuah gambar gitu. Pokoknya ngejelasin ya kalau kita udah masuk add entry manually lah. Nah setelah ini kita masukin referensinya. Pertama kita cek type-nya dulu. Berhubung kita mau masukin website itu, ya kita ubah type-nya jadi webpack. Yang wajib diisi pertama title, author, publication, year, page, data accession, URL. Nah setelah itu kita save. Kalau sudah semua itu kalau tadi itu udah semua, itu udah berhasil. Nah setelah itu kita masukin web tersebut ke dalam citasi pada paper, jurnal, atau skripsi kita. Sudah, kita langsung lanjut ke cara memasukkan jurnal ke Mendeley. Kita langsung saja. Yang pertama kita buka Mendeley di perangkat komputer kita. Kedua kita klik add new, kemudian pilih files from computer. Yang ketiga silakan cari lokasi di mana file referensi itu kita simpan. Klik 2 kali pada file yang sudah ditemukan, habis itu, atau klik 1 kali, kemudian klik tombol open. Nah, tunggu sampai proses upload di Mendeley-nya itu selesai. Nah, kalau referensinya udah berhasil dimasukkan Mendeley, itu tuh daftar referensinya itu, referensi yang kita masukin melalui jurnal itu bakal muncul ke daftar referensi Mendeley kita di posisi yang paling atas. Setelah itu kita akan langsung ke cara membuat daftar pustaka otomatis di Mendeley. Ini kita pakai MS Word, aplikasi Mendeley bersama MS Word. Ya pertama kita buka browser kita dulu, itu bisa Chrome maupun Firefox. Habis itu pada tab pencarian itu kita ketik alamat website resminya Mendeley. Itu kalau kita nggak install aplikasi Mendeley. Nah kalau udah terinstall itu tuh kita diminta buat nambahin Mendeley ke dalam Microsoft Word itu, MS Word kita lah. Nah sebelum itu pada MS Word kita klik Feature Tools, habis itu pilih install MS Word plugin. Nah habis itu bakal muncul dialog semacam ada dialog gitu. Nah itu tampilannya seperti itu. Habis itu pilih atau klik OK. Tapi sebelum itu pada saat kita melakukan plugin Mendeley, pastiin dulu Microsoft-nya ini keadaan tertutup atau lagi nggak dibuka gitu. Nah berikutnya setelah itu kita buat daftar pustaka melalui Mendeley. Pertama pastiin dulu Mendeley sama MS Word-nya dua-duanya kebuka.
nanti ada suatu gambar itu bakal muncul, bakal habis itu muncul tampilan Mendeley dan Microsoft, habis itu lanjutin buat daftar pustaka karya ilmiah dengan Mendeley. Itu tuh caranya klik kanan pada bagian dokumen jurnal, e-book atau laporan, habis itu pilih open with dan pilih Mendeley. Nah, kalau berhasil itu bakal muncul tampilan gitu, tampilan ada suatu tampilan kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu ini kita bisa ngebuka berbagai macam referensi dengan menggunakan Mendeley. Pada tampilan Mendeley nanti itu akan menemukan tampilan ini. Tampilan mana itu bakal ada format daftar pustaka yang udah disesuaikan. Habis itu kita bisa nyusahin referensi yang kita punya. Nah, sekian dari saya. Itu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.